Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube Lantaran Official dengan tiada halangan suatu apapun. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka sangatlah pantas sekali apabila sholawat tersebut kita ucapkan dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, pecinta, pengikut, pengunjung Lantaran Official dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas dan membagikan sebuah amalan yang mana apabila amalan ini diamalkan walaupun hanya satu kali saja kita membacanya, insya Allah kita tidak akan rugi dan pasti untung. Nah, tapi sebelum dilanjut, buat yang belum subscribe ya langsung di subscribe aja ya. Ini sebagai maharnya itu pakai subscribe. Kalau di sini nggak ada mahar uang atau apa, itu tidak ada saudaraku ya. Dan sebelum dilanjut juga saya akan kembali mengingatkan pada saudara-saudariku semuanya, mungkin ini yang kesekian kalinya, yang keberapa kalinya saya sampai lupa mengingatkan ya, bahwa apabila ada nomor yang berkeliaran di kolom komentar mohon untuk diabaikan saja. Baik itu mengatasnamakan Gus Hadi, baik itu mengatasnamakan kiai siapa atau siapa, atau channel daripada adminnya YouTube Lantaran atau apa, itu gak usah dihiraukan, tolong abaikan saja saudaraku ya, karena itu bukan dari pihak kami. Dan kami juga telah menerima beberapa laporan bahwa telah terjadi penyalahgunaan ya. Jadi yang menghubungi nomor tersebut nanti diminta uang untuk membeli syarat ini itu lah, itu tolong jangan digubris, dikesampingkan aja, anggap aja sampah yang lewat ya. Kalau pas saya membaca komen langsung saya hapus, tapi kan saya tidak setiap waktu memegang HP ya, karena kegiatan saya juga banyak, maka saya kadang teledor juga kalau ada yang menyusup seperti itu, saya nggak tahu ya. Jadi kalau pas saudara-saudariku semuanya menemukan di kolom komentar ada nomor WA yang suruh menghubungi mengatasnamakan siapapun, tolong abaikan saja ya. Itu bukan nomor Gus Hadi, itu bukan ya. Lalu yang kedua, saya akan selalu mengingatkan di awal video ini ya, soalnya terkadang lupa kalau di akhir video. Walaupun mungkin yang mendengar sudah bosan, saudara-saudariku merasa bosan mendengar ini terus yang saya sampaikan, ini terus yang saya ingatkan, tapi untuk kebaikan, walaupun saya harus dibenci, walaupun apapun resikonya, harus dicaci maki, dibilang sok alim, dibilang sok yes, macam-macam gak masalah. Saya akan tetap berdiri menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, walaupun resikonya macam-macam. Apa itu Gus? Nah, saya akan mengingatkan saudara-saudariku semuanya ya, ini untuk kebaikan, biar yang punya hajat itu segera terkabul, biar yang punya keinginan segera tercapai. Itu tolong saudaraku ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Benar nih, jaga sholatnya, karena sholat adalah suatu kewajiban yang memang harus dilaksanakan, harus ditunaikan oleh setiap manusia yang memang merasa beragama muslim, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa meninggalkan sholat juga ngeri saudaraku ya, dosanya sangat besar, nggak bisa dihitung.
Mungkin kalau timbangan di dunia ini ada timbangan nggak mampu nimbang dosa meninggalkan sholat, ya. Kemudian jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua, saudaraku ya. Apapun kondisinya, baik beliau itu orang kaya, orang miskin, orang nggak punya, ya, orang susah sekalipun, itu tetap orang tua kita, ya. Walaupun terkadang ya mungkin terkadang ada kata-kata dari orang tua yang tidak berkenan di hati saudara-saudariku semuanya, ya udah, maafkan saja, anggap aja angin lalu, jangan diambil hati, ya. Makanya perbaiki hubungan dengan orang tua, kasihani mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Seperti halnya mereka mencintai Anda semua, mencintai saya sendiri ini ketika waktu masih kecil. Ya. Jadi apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun sikapnya, itu tetap orang tua kita. Dan jalan satu-satunya menuju surga yang paling dekat, paling mudah adalah lewat orang tua. Yang masih ada tolong dimanfaatkan, jangan disia-siakan orang tua, ya. Dan yang sudah tidak ada, ya sering-sering dibacakan Yasin, bacakan Al-Quran, dikirim surat Al-Fatihah, ya. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan, kita perbuat untuk orang tua itu tidak sebanding untuk membalas budi baik orang tua kita, tapi setidaknya kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dahulukan, nomor satukan kedua orang tua kita. Begitu saudaraku ya. Ini wasiat saya, ini yang selalu saya ingatkan, karena dengan jalan ini ya, dengan sholat, dengan baik dengan orang tua, dan yang lain-lain seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu adalah jalan untuk lebih mudah meraih cita-cita kita, saudaraku. Ya, langsung saja ini ke pokok pembahasannya, saudaraku ya. Amalan apa sih Gus? Walaupun hanya sekali yang membacanya, kok gak bakal rugi dan pasti untung? Ya itu tadi, saudaraku, sebenarnya dari awal sudah saya ucapkan, amalannya itu sholawat, saudaraku. Ya, jadi siapapun orang yang membaca sholawat itu tidak akan pernah rugi. Karena siapapun ya, walaupun dia ikhlas atau tidak ikhlas, dalam keadaan seperti apapun ya, dalam keadaan seperti apapun kondisinya, membaca sholawat satu kali saja itu bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10 kali sholawat. Jadi amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amalan sholawat. Ya, jadi dengan membaca sholawat itu biasanya apa yang kita cita-citakan itu lebih mudah tercapai, ya. Apalagi kita seorang muslim yang mengaku umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, tapi sama sholawat aja pelit, nggak pernah membaca sholawat. Terkadang mendengar orang membaca sholawat, ya contoh saja ketika kita lihat di HP ya, ketika di beranda itu ada yang lewat sholawatan, langsung skip. Tapi begitu ada yang urusan duniawi, ya kita pantengin, bahkan mungkin kita ulang-ulang menontonnya. Itu saudaraku ya. Jadi amalan sholawat itu, sholawat apa saja semuanya baik, semuanya bagus, ya. Tergantung mana yang hafal saja. Tapi kalau hajat saudara-saudariku semuanya besar, keinginannya terlalu tinggi, ya, yang sepertinya sulit untuk dicapai, ya kita jangan pelit. Maksudnya jangan pelit, kita membaca sholawat ya agak panjangan dikit lah, jangan yang sholawat Jibril, sholawat ala Muhammad, atau yang lebih pendek lagi Allahumma sholli alaihi dan lain sebagainya. Tapi minimal saya rekomendasikan ya, saya merekomendasikan kalau hajat saudara-saudariku begitu besar, iya sholawat yang dibaca minimal ya, kalau hafal syukur sholawat yang panjang-panjang itu. Tapi kalau nggak nggak hafal, ya membaca aja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu dibaca ya, mau berapa kali silahkan, tergantung ya. Ibaratnya sholawat tersebut sebagai kendaraan, kita mau menuju ke suatu tempat,
Kalau kita pelan-pelan ya, jalannya ya sampai tempatnya ya lama. Tapi kalau kita cepat jalannya ya, kita cepat jalannya, langkahnya semakin banyak, mungkin akan lebih cepat tercapai ke tempat tujuan, begitu saudaraku. Dan jangan lupa niatnya ya, ini yang paling penting ini saudaraku. Yang paling penting itu adalah niatnya. Jadi kalau Anda menggebu-gebu membaca sholawat tapi hanya untuk sekedar hajat, itu biasanya malah sulit. Walaupun ya seandainya hajat Anda tidak terkabul, Anda tetap dapat pahala berlipat-lipat dari Allah, karena memang membaca sholawat pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau ingin hajatnya tercapai, saudaraku, dalam hati benar-benar ikhlas ya, ini benar-benar ikhlas, sholatnya sudah dijaga, sama orang tuanya sudah baik, kelakuannya sudah baik, sudah tidak bermaksiat lagi, dan punya keinginan. Nah, dalam hati niatkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga dengan membaca sholawat ini Engkau meridhoi apa yang hamba inginkan, dan semoga ini menjadi sebab turunnya syafaat Rasulullah Muhammad SAW buat saya dan keluarga saya. Nah, kemudian baru berdoa yang lain ya, baru berdoa yang lain, ya Allah, semoga dengan barokahnya sholawat apa yang hamba inginkan Engkau kabulkan. Kalau Engkau ridho ya Allah, kalau tujuan hamba ini baik, tujuan hamba ini bermanfaat untuk hamba dan keluarga hamba, tolong kabulkan. Tapi seandainya apa yang hamba impikan, apa yang hamba hajatkan, apa yang hamba tuju ini tidak baik untuk hamba dan keluarga hamba dan akan mendatangkan mudarat, lebih baik tolong jauhkan dari saya ya Allah, dan gantilah yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu saudaraku kalau berdoa. Jadi santai saja ngomong, berdoa sama Allah itu santai, rileks ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya Allah harus, ya Allah harus, ya Allah. Gak bisa. Kita gak bisa ngatur Allah saudaraku. Ya, mau pakai amalan apa aja kita gak bisa ngatur Allah. Tergantung kitanya. Kalau kitanya benar-benar ya, seakan-akan Allah mandang kita itu kasihan, Allah mandang kita itu penuh sayang, penuh cinta, penuh kasih, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi sholawat itu tidak hanya untuk urusan asmara ya, tidak hanya urusan cinta saudaraku, untuk dagang, untuk usaha, untuk apapun yang baik-baik itu membaca sholawat ya. Daripada melamun, daripada ngomongin tetangga ya, zikir-zikir membaca sholawat. Tapi jangan lupa juga istighfarnya juga diseringkan, diperbanyak, tasbihnya diperbanyak, begitu saudaraku ya. Sama kalau mau lengkap ya, tambah-tambah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu minimal 11 kali. Itu pokoknya dibuat rutin aja tiap habis sholat. Sama kalau ada waktu luang. Jadi ini tidak harus ritual khusus malam jam 2 malam bangun atau enggak saudaraku ya. Ini sewaktu-waktu bisa diamalkan, bisa dibaca. Yang penting kita tahu kondisinya. Kalau pas di kamar mandi atau di toilet ya jangan membaca sholawat ya. Tapi kalau di luar itu ya kita membaca sholawat saja ya. Jadi hajatnya insya Allah, walaupun hanya dalam batin Anda, dalam hati Anda enggak mengucapkan, Allah tahu. Dengan barokahnya sholawat, insya Allah semuanya akan lebih cepat, dan insya Allah mengamalkan sholawat akan mendapatkan banyak manfaat. Ikhlas, nggak ikhlas membaca sholawat tetap dapat pahala, karena memang sholawat adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sendiri pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita yang hanya seorang hamba kecil ya, kalau sampai nggak bersolawat ya kebangetan saudaraku ya. Jadi cukupnya seperti ini saja dulu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Intinya solawat tadi ya, caranya, tata caranya, niatnya seperti yang saya sampaikan. Insya Allah kalau saudara-saudariku semuanya mengikuti seperti apa yang saya sampaikan, nasihat-nasihat saya dipakai, kalau sampai salah di hadapan Allah, saya berani bertanggung jawab dunia dan akhirat. Nanti di akhirat bisa nuntut saya ya, insya Allah.
tapi jangan tinggalkan sholatnya. Perbaiki hubungan dengan orang tua, sayangi orang tua, perbanyak istighfar, banyak sholawatnya tadi ya saudaraku ya, tasbihnya, syukur kalau ada ya, rezeki ya, sedekahnya, pokoknya berbuat yang baik-baik terus dan diiringi dengan sholawat. Untuk hajat apapun istiqomahkan sholawat ya, karena saya sendiri, saya pribadi ya, saya bukannya sombong, saya menguasai ilmu ini, amalan ini, hafal semua dan tata caranya saya tahu semua saudaraku. Tapi yang sering saya jadikan andalan, jadikan senjata untuk menggapai sesuatu adalah sholawat. Tapi sholawat itu saya tujukan hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dengan barokahnya sholawat, syafaatnya Rasulullah, apa yang saya cita-citakan itu sangat mudah sekali terkabul saudaraku ya. Jadi jangan semata-mata sholawat hanya untuk hajat, itu jangan, tapi sholawat untuk Rasulullah, karena barokahnya sholawat hajat kita tercapai, terkabul. Cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf saudara-saudari semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.